Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat semua dan luar biasa. Pagi hari ini sebelum saya akan membagikan sharing firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Luar biasa Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan dengan sharing kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan kami hati yang siap untuk mendengar, hati yang sebagai tanah yang siap ditanami oleh bibit firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil di Amsal 3 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya dapat firman ini ketika saya lagi merenung gitu kan, terus dapat firman seperti ini. Terkadang firman ini sangat buat saya pribadi cukup mengusik. Kenapa mengusik? Karena saya pernah ngalamin gini loh. Ketika saat saya gitu merasa, oh saya udah baik nih, saya udah merasa, oh saya baca firman gak bolong, hidup saya tuh kayaknya, wah Tuhan udah pimpin. Terkadang di situ menjadi salah satu hal yang membuat saya justru bisa jatuh. Kenapa saya bilang bisa jatuh? Karena kadang, itu firman Tuhan dalam Amsal itu bilang, terkadang kita merasa lebih bijak dari orang lain. Bukannya saya bilang nggak boleh menasihati orang lain, bukan. Tapi ini yang saya alami gitu. Ketika saya merasa lebih bijak atau lebih dari orang lain, itu nggak sehat buat saya sendiri. Karena kenapa? Karena itu bisa menjadikan potensi dalam diri saya tuh menjadi orang yang terkesannya sombong. Ya dong, lebih bijak, lebih kelihatan lebih wibawa. Bukannya nggak boleh loh. Itu harus. Tapi yang saya bilang katakan ini adalah lebih. Karena kenapa? Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan firman Tuhan jelas bilang, jangan kau menganggap dirimu bijak. Karena kenapa? Karena yang ditekankan dalam firman Tuhan adalah takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya bijak tapi jatuh dalam kejahatan. Saya bisa dibilang mengalami hal seperti itu. Dan saya pun nggak mau ketika saya merasa diri saya bijak, tapi saya sendiri nggak takut sama Tuhan. Karena saya merasa di pikiran saya tuh, saya ngerti, firman Tuhan udah saya dengar, ya kan? Tapi masalahnya, apakah kita udah jadi pelaku firman? Bukan sekedar saya hafal firman Tuhan, saya bagiin. Tapi saya nggak jadi pelaku firman Tuhan, saya cuma jadi pemberita Injil. Itu yang bahaya. Ini pelajaran buat kita semua. Ini sharing firman Tuhan yang saya bagi ada buat saya pribadi pun sama. Ini ada pembelajaran buat saya pribadi. Karena kenapa? Terkadang, mungkin dibilang terkadang enggak, sering kali gitu. Ketika kita melakukan hal yang baik, tapi karena kita merasa diri kita lebih baik, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa kita sadari. Sampai sini kalau ada nggak paham maksudnya kayak gini loh. Ketika kita merasa diri kita baik, padahal ada hal-hal yang tidak baik yang harus kita kikis. Dan itu kadang tidak kita rasakan. Karena kenapa? Tertutupi dengan rasa bijaknya kita, tertutupi dengan rasa, gue baik kok, ya, gue merasa benar kok. Padahal kita masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Dan yang lebih parahnya lagi, kita nggak takut akan Tuhan. Kita cuman kelihatan takut akan Tuhan. Tapi kita nggak takut sama Tuhan. Itu yang bahaya. Buat saya pribadi pun sama. Itu sangat
apa ya, sangat amat buat saya tuh menampol gitu loh. Jangan kita ini cuma bisa bagi firman, jangan kita ini cuma bisa ya firman Tuhan ngomong A, B, C, Z, A, B, C sampai Z, tapi kita sendiri nggak ngelakuin firman Tuhan. Waktu saya bagiin firman Tuhan saat ini adalah, ini pun saya belajar. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam kisah para Rasul 9 ayat 27, Rasul Paulus bilang gini, aku sendiri melatih tubuhku seluruhnya supaya jangan ketika sesudah aku menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan Injil, aku sendiri ditolak. Ini yang sangat amat bahaya. Khususnya buat kita yang katanya sudah melayani Tuhan, kita yang katanya sudah bisa memberitakan firman Tuhan, yang membagikan sharing setiap hari. Mungkin kita membagikan sharing di gereja, di komsel. Dan ini adalah warning buat kita semua, termasuk saya pribadi. Jangan sampai kita sendiri ditolak. Kita yang sering menyampaikan firman Tuhan, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya bagus menyampaikan firman Tuhan, sehingga orang, wow, keren banget lu. Wow, firman sangat memberkati. Tapi apakah hidup kita ada di dalam firman itu? Yang ketiga adalah dia bilang, jauhilah kejahatan. Berapa banyak dari kita yang kalau ngomong kata menjauhi kejahatan, mungkin saya ambil contoh kayak gini. Ya, hidup gue nggak jahat-jahat sama orang lain, nggak ngomongin orang, nggak gosipin orang, nggak. Gue baik-baik aja kok. Tapi ada hal-hal yang ditutupin. Dan itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Ini adalah hal yang paling bahaya. Kenapa? Justru ada hal-hal yang tidak kelihatan orang, tapi itu kita lakukan. Artinya apa? Cuma Tuhan yang tahu dan iblis yang tahu. Seberapa dalam kita jatuh, cuma kita, Tuhan dan iblis. Ini yang bahaya. Ketika orang lain gak melihat hidup kita di belakang layar, mereka akan bilang, wow, luar biasa hidupmu memberkati. Tapi, apakah benar seperti itu? Atau adakah yang kita sembunyikan di belakang ini? Karena kenapa? Ayatnya ada di Amsal 15 ayat 3 kalau nggak salah. Mata Tuhan ada di segala tempat, Dia mengawasi orang baik dan orang jahat. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman ini saya bagikan, ini sangat amat dalam buat saya. Karena mungkin buat hidup pribadi kita ada hal-hal yang masih harus dikikis. Buat hidup kita masih ada yang harus di apa ya kalau boleh bilang, harus diproses. Karena kenapa? Karena kejahatan di mata Tuhan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup sesuai firman Tuhan, kita harus hidup benar. Kata benar ini adalah sama sekali tidak bercacat celah. Saya pengen banget belajar supaya kita tuh hidupnya benar. Mungkin ada hal-hal kadang saya berpikir, aduh Tuhan ini susah, gimana dong? Tapi nggak ada kompromi, ya kan? Kita harus hidup benar di mata Tuhan, bukan hidup benar di mata manusia. Karena kenapa? Manusia bisa dikelabui, manusia bisa dibohongin. Dengan apa? Dengan ya kita sering bahas firman Tuhan, ya dengan kita semuanya statusnya Kristen deh, ya kan? Tapi apakah hidup kita itu benar-benar jadi berkat? Apakah hidup kita benar-benar hidup benar di mata Tuhan? Dan ini yang saya sampai hari ini masih belajar.
Karena kenapa? Karena kadangkala sulit buat diungkapkan. Dan satu hal yang saya pelajari adalah belajar hidup benar itu merupakan proses. Itu akan terjadi ketika kita mau diproses. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita, mengingatkan kita supaya kita hidup bijak, tapi bukan menganggap diri kita lebih bijak. Supaya kita hidup takut akan Tuhan, bukan kelihatannya takut akan Tuhan. Dan supaya kita menjauhi kejahatan, bukan dilihat supaya kelihatan jadi orang baik atau kelihatan jadi orang benar, tapi kita harus menjauhi kejahatan. Ini adalah pembelajaran buat kita semua pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan ini juga menjadi pegangan buat saya pribadi, supaya kita sama-sama diproses. Karena kenapa? Rasul Paulus bilang yang dalam 1 Korintus 9 ayat 27, dia bilang gitu, aku sendiri melatih tubuhku seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolaknya. Dan ini berlaku untuk kita semua anak-anak Tuhan, berlaku untuk semua pelayan Tuhan, semua siapapun yang sering membawakan sharing firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkitkan iman kembali, kita mau diproses, dan ingat mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi orang baik dan orang jahat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, dan biar hidup kita menjadi berkat buat orang lain, bukan kelihatan, tapi hidup kita menjadi berkat. Terima kasih, mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa biarlah firman ini benar-benar menjadi rema dalam hidup saya pribadi, buat hidup teman-teman yang mendengarkan. Bukan ini cuma sebagai suatu pemberitaan saja, tapi ini merupakan suatu pembelajaran buat hidup saya dan teman-teman semua yang mendengarkan YouTube ini. Tuhan berkati supaya Tuhan ketika Engkau datang dan kami siap dan kami diangkat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.